Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung. Dan hari ini saya senang sekali karena ada satu pembahasan yang luar biasa yang akan kita langsung tanyakan kepada narasumbernya. Apakah menjadi penghafal Al-Quran itu sesuatu yang penting atau bukan sih begitu? Ya, oke. Uh, Terima kasih semuanya, selamat bergabung. Saya mau bertanya dulu. Ini perkenalkan sebelumnya saya sebagai host, nama saya adalah Wulan. Dan saya akan menggali sedalam-dalamnya tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Oke, dan semuanya yang ada di room ini, yang sudah join dan lain sebagainya, boleh bertanya apa saja. Namun sebelumnya kita buka dulu yuk. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, dan perkenalkan, boleh saya bertanya, walaupun saya sudah kenal nih, saya juga pengen memperkenalkan Ya, Ustadz ke banyak teman-teman saya di sini. Begitu. siap. Oke. Siapakah nama Ustadz? Nama saya Ahmad Nazir Jaish. Jangan dipanggil Ustaz, saya biasa dipanggil Kang atau Mas. Iya, Berarti bisa dipanggil Kang Ujes gitu aja. iya. Bisa agak keras sedikit suaranya, Kang Ujes. Kang Ujes. Oke, Kang Ujes. Kang Iya. Ujes, sekarang kegiatannya apa saja dan di mana? Alhamdulillah untuk kegiatan saat ini saya diberi amanah untuk mengelola pengurus di sebuah pesantren. Yang intinya masih di sebuah pesantren dan juga alhamdulillah masih diberi amanah untuk menjadi imam di masjid. Lalu ya alhamdulillah ada anak-anak yang ngaji juga di TPG di rumah. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya. Amin amin, saya sangat berharap. Oke, Bu, apakah tuh sudah invite? Silahkan. Oke, oke. Kang Ujes, gimana sih rasanya menjadi orang yang apa namanya? Ini kok nggak ada ininya Kang Ujes ya? Apa Kok cuma suara aja, nggak ada bentukannya. videonya? Oke, ini Kang Ujes. Oke, itu kalau mau tahu akun Kang Ujes itu saya juga menginvite beliau ya untuk live di bawah. Jadi kalau misalnya mau berteman dengan beliau silahkan klik yang apa akun di bawah itu. Oke, Kang Ujes, sekarang saya mau tanya nih. Uh, Setahu saya Kang Ujes adalah seorang yang sudah menghafalkan Al-Quran, betul ya? Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Dan sudah berapa lama Kang Ujes menghafal Al-Quran? Berarti semenjak tahun 2011 sampai tahun 2013 saya di wisuda sampai sekarang 2002. Berarti ada masa kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun. Iya. Tapi sebenarnya untuk menghafal Al-Quran sendiri sudah berapa lama? Kalau masa menghafal Al-Quran sebenarnya ya cukup singkat kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Saya hatam hanya 10 bulan, tidak Iya. jangka 1 tahun. Tapi proses untuk melancarkannya itu sendiri masih butuh waktu sekitar 1 tahun setengah. Jadi hatamnya hanya 10 bulan ya. Untuk menghafalkan Al-Quran itu hatamnya hanya 10 bulan. Iya. Tapi untuk melancarkannya dan mentasmikannya butuh 1 tahun setengah. Iya. Lalu untuk memeliharanya butuh berapa lama, Kang Ujas nih? Kalau untuk memelihara hafalan Al-Quran pastinya ya sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seumur hidup ya? Seumur hidup. Tidak ada masanya kalau menjaga hafalan Al-Quran. Kang Ujas suaranya bisa agak keras. Iya. Oke, terus Kang Ujas, berbicara tentang menghafal Al-Quran nih, sebenarnya kesulitan apa saja yang bakal didapatkan oleh seorang penghafal Al-Quran? Kalau bicara kesulitan sebenarnya satu yang dimiliki banyak orang. Apa itu?
mengalahkan nafsunya sendiri-sendiri. Mengalahkan nafsunya. Itu kendala yang paling besar ya. Misalnya seperti apa itu? Nafsu itu kan banyak macamnya. Iya. Kalau nafsu orang ingin hafal Al-Quran, yang paling populer adalah malas. Malas. Malas itu memang indah sih. Apalagi sekarang kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kentang bakar. Siapa kentang bakar ini? Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ya. Selamat bergabung ya kentang bakar. Enak pagi-pagi kentang bakar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Kang Ujas, kalau berbicara tentang kesulitan ya, pasti menghafal Al-Quran itu bukan hal yang sederhana. Iya. Malas adalah satu burden, satu halangan yang paling besar yang didapatkan oleh para penghafal Al-Quran, mungkin bukan hanya Kang Ujas. Tapi gimana sih caranya supaya menghafal Al-Quran itu melawan malas itu seperti apa sih gitu? Tidak keluar dari apa yang disabdakan Nabi kita sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu hal itu tergantung niatnya. Dan apa yang akan diniatkan itu akan membentuk suatu pondasi dalam hati kita. Sehingga kalau ketika keadaan apapun, semalas apapun, atau halangan-halangan yang lain, kalau kita berpegang kuat di niat, insya Allah yang menjadi cita-cita kita termasuk menghafal Al-Quran akan tercapai dan berhasil. Oke. Tapi itu ya memang paling sulit itu meluruskan niat itu ya. Tahsinubin niat itu memang bukan sesuatu yang mudah ya, Kang ya. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, Kang, ada satu fenomena. Hey, Harry. Hey, Mas Harry ganti-ganti sih ininya. Apa namanya? Akunnya ganti-ganti. Ada lagi kentang bakar. Oke, kita lanjutin ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung bagaimana caranya menjadi penghafal Al-Quran dan bagaimana caranya mempertahankan Al-Quran dan sepenting apa sih menghafal Al-Quran, boleh berinteraksi bersama kita di sini. Oke, Kang Ujas, sekarang begini. Sebenarnya perlu nggak sih menghafal Al-Quran itu? Kalau menurut saya pribadi, karena saya orang yang sudah terlanjur terjun di dalam dunia Al-Quran, saya katakan perlu. Karena? Perlu dan tidak perlu. Loh, kenapa? Kenapa perlu dan kenapa tidak perlu? Satu, perlu. Karena untuk menjaga keberlangsungan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tetap terjaga, maka harus ada penghafal Al-Quran. Bagaimana yang dulu pernah kita tahu dalam pelajaran sejarah Islam, mengapa Al-Quran itu dibukukan? Salah satunya adalah khawatir ketika Al-Quran itu hilang dari hati, dari pikiran umat muslim. Yang pada saat waktu itu, ketika banyak penghafal Al-Quran yang gugur melawan kaum musyrikin ketika perang Uhud, maka salah satu ijtihad sahabat Umar yang disampaikan kepada Abu Bakar itu adalah membukukan Al-Quran. Jadi orang-orang yang masih hafal Al-Quran di situ dikumpulkan, diverifikasi hafalannya, lalu dibukukan. Karena khawatir sahabat Umar Al-Quran akan hilang ketika tidak dibukukan. Maka dari situ hafal Al-Quran saya anggap perlu juga. Oke, soalnya ada yang pernah bilang seperti ini, wah nggak perlu tuh hafalan Al-Quran, yang penting kita tuh menjadi hamilul Quran saja atau yang melaksanakan isi-isi Al-Quran. Karena para sahabat juga nggak banyak yang hafal Al-Quran dan mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Iya, benar. Makanya tadi saya jelaskan perlu dan tidak perlu. Kalau memandang dari sisi perlunya adalah untuk keberlangsungan umat Islam itu sendiri. Ketika bilang tidak perlu hanya sekedar hafal, saya katakan itu juga baik. Yang lebih diperlukan adalah berakhlak sesuai Al-Quran. Berakhlak sesuai Al-Quran. Tidak hafal Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, tapi semua perbuatannya itu adalah terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Malah itu yang perlu untuk kita
perhatikan dan kita gaungkan untuk di era-era yang serba modern ini. Oke. Saat ini Kang Uje sudah hafal 30 juz insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan yang membuat saya bangga dengan Kang Ujas adalah beliau selain menghafalkan Al-Quran juga mengajarkan orang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Sudah banyak ratusan orang-orang yang penghafal Al-Quran yang lahir dari tangan dinginnya Kang Ujas ini. Terlalu berlebihan menurut saya itu. Karena saya sendiri menjalani itu hanya sebatas tugas pengabdian. Ketika menjadikan sebuah pengabdian, maka ya seperti kita sholat sudah menjadi kewajiban. Bukan profesi ya? Bukan. Oke. Oke, sekarang Kang Ujas, sekarang kan banyak sekali nih fenomena yang terjadi. Ketika saya dulu SMP, SMA, rasanya sekolah-sekolah muslim yang ada di sekitar saya ataupun mungkin kebanyakan di Nusantara tidak terlalu menggaung-gaungkan para penghafal Al-Quran atau membentuk seorang penghafal Al-Quran. Tapi semenjak tahun 2010 ke sini nih, banyak sekali sekolah Islam yang menjadikan menjadi penghafal Al-Quran itu menjadi selling point mereka. Maksudnya mereka misalnya sekolah Islam A atau sekolah Islam B itu kelebihannya bahwa mereka juga akan dididik sebagai penghafal Al-Quran. Seolah-olah ini menjadi tren yang terjadi di dunia pendidikan saat ini gitu. Nah, saya sih punya persepsi sendiri tentang itu. Tapi bagaimana menurut Kang Uja sendiri? Itu baik menurut saya. Baik. Karena itu juga membuktikan bahwasanya banyak orang-orang muslim yang masih terbuka untuk berjalan di dalam kebaikan. Tidak ada salahnya orang menghafal Al-Quran. Tidak ada salahnya orang ingin belajar Al-Quran. Selama orang itu ingin belajar apapun itu adalah sebuah bibit kebaikan. Apakah mungkin karena memang ada satu pengetahuan baru atau kesadaran baru bahwa menjadi seorang penghafal Al-Quran itu Masya Allah sekali gitu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Seperti kalau tidak salah saya pernah membaca bahwa salah satu fadilah penghafal Al-Quran itu akan dimudahkan urusannya dunia akhirat, memberikan jaminan surga buat orang tuanya dan lain sebagainya. Mungkinkah itu juga dipicu karena kesadaran akan itu, Kang Ujas? Pasti sedikit banyak pasti ada. Karena mau tidak mau yang namanya hadis itu kan tadi yang disebutkan adalah hadis yang menjadi pedoman hidupnya orang Islam. Pasti ada. Itu merupakan salah satu faktor pembangkit kesadaran itu tersebut. Sehingga banyak bergaung di mana-mana, di institusi, di pesantren, bahkan di kampus yang menghafal Al-Quran. Oke. Selanjutnya nih, Kang Ujas. Ketika Kang Ujas bilang perlu nggak sih? Ya perlu nggak sih? Ya nggak perlu gitu. Itu kadang kan jadi kayak pernyataan yang ambigu sebenarnya. Bukan pernyataan yang ambigu, tapi kalau misalnya Kang Ujas sendiri punya saran nih buat emak-emak kita yang kita nih emak-emak yang punya anak berumur 7 tahun, umur 5 tahun, mungkin pasti dong punya cita-cita. Saya pengen anak saya tuh masuk lembaga yang di situ ada para penghafal Al-Quran. Karena dengan anaknya menghafal Al-Quran, seolah-olah si ibu dan ayah ini memiliki jaminan mendapatkan mahkota di surga begitu. Sehingga ini kan menjadi tren yang luar biasa sehingga orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya pada pesantren atau sekolah yang di sana ada hafal Al-Qurannya begitu. Nah, fenomena ini sebenarnya bagaimana sih menurut tanggapan Mas Ujis, apakah ini termasuk tren saja atau ada timbul sebuah kesadaran atau mungkin secara kalau misalnya saya boleh sarkas ya, sarkas, emaknya kok egois banget gitu, emak anaknya yang harus susah-susah ngapalin Al-Quran demi mahkota dirinya sendiri gitu, gimana itu? Makanya saya anggap
perlu tadi karena untuk keberlangsungan penjagaan Al-Quran di umat Islam itu sendiri. Kalau berbicara tidak perlu, tidak perlunya itu tidak bisa disamakan rata. Karena itu sama-sama hal kebaikan. Setiap orang pasti ingin berjalan di dalam kebaikan karena itu merupakan fitrah, tidak bisa dihilangkan. Tapi alangkah lebih baiknya kita tidak bisa memaksakan orang itu untuk menghafal Al-Quran atau seperti apa. Yang terpenting adalah berakhlak Al-Quran, mengejawantahkan Al-Quran yang sekedar tulisan, yang sekedar bacaan di dalam perbuatan. Seperti itu. Maksudnya seperti apa sih? Saya contohkan seperti ini. Kita makan, sebenarnya itu juga ejawantah dalam Al-Quran secara tulisan. Kok bisa? Kalau kita runtut logika, orang makan sebenarnya itu adalah untuk mengasup nutrisi dari makanan tersebut. Ya, amin, amin. Ya, Jong Adit, amin ya Rob. Semoga menjadi penghafal Al-Quran yang luar biasa dan dimudahkan ya menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Ya, lalu Ustaz. Contoh tadi, kita makan sehari-hari. Sebenarnya kan itu adalah untuk menopang